Hai semua, jumpa lagi di IRV Project. Hari ini IRV hadir bersama dua orang narasumber sekaligus. Yang pertama itu adalah Niputu Novi Ekawati dan yang kedua adalah Dewa Ayu Sri Pujiastuti. Nah, pada sesi ini kita akan ngobrol tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ikatan Alumni Pasca Sarjana Undiksa. Hai Mbak Novi dan hai Mbak Dewa Ayu. Hai Ri, selamat siang. Oke. Selamat siang, gimana kabarnya Ri? Sehat selalu. Mau gimana ini? Mau. Baik, sehat selalu. Apalagi senang bisa bergabung dengan Air Institute ya, Mbak Novi ya. Ya, luar biasa ya. Kita diberikan kesempatan. Oke, kami juga dari RV Project terima kasih ya. Nah, Mbak Novi dan Mbak Dewayu ini dua orang ini saya lihat di sebuah brosur itu terlibat atau sedang dalam proyek mengadakan workshop dan seminar untuk yang dilaksanakan oleh IKA Pasca Sarjana Undiksa. Nah, dari siapa dulu? Mbak Novi mungkin bisa cerita kenapa bisa merencanakan, bahkan sekarang kan dalam proses hampir tahap pelaksanaan nanti. Ya, silakan Mbak Novi dulu. Oke, saya duluan ya, Bu Dewayunya. Ceritanya sebenarnya sangat gini ya, cerita kita sebagai teman nih, dari obrolan biasa, Dewayunya, kita kenapa sih kita nggak mempunyai suatu kegiatan yang ada kontribusinya dengan dunia pendidikan, kemudian dengan alma mater tentunya ya. Akhirnya kami ngobrol, berlanjut, akhirnya kita konsul ya dengan profesor kami. Kebetulan beliau adalah Prof. Dantes, guru besar di Undiksa. Kami ngobrol santai dengan beliau. Akhirnya beliau sangat antusias ya dengan ide kreatif kami. Jadinya beliau sangat mendukung. Kemudian beliau mempunyai satu ide bahwa kegiatan workshop, kalau benar ya ada kegiatan workshop, beliau akan berikan, tidak meminta bayaran sebagai narasumber. Wah, senang sekali ya dalam kita kan, luar biasa. Dan yang terjadi adalah kami mencari teman-teman ya, mencari teman-teman alumni di berbagai kabupaten di Bali ya, tentunya bukan di berbagai ya, di Bali. Kemudian kami meminta mereka untuk bergabung dari mulut ke mulut. Kemudian akhirnya kami dapat menyatukan dalam satu wadah ya. Istilahnya kami memfasilitasi teman-teman kami itu untuk memberikan sesuatu kepada alma maternya, berkontribusi lah kepada dunia pendidikan. Dan yang luar biasanya tuh mereka mempunyai value ya, value dan skill yang unik ya di masing-masing kabupaten, berprestasi, kemudian banyak menuangkan ide-ide kreatifnya kepada tempat bertugas, kemudian mempunyai inovasi. Apalagi kita di era pandemi ini ya, kita sudah setahun lebih dengan keadaan seperti ini, mereka tetap berinovasi menjadi guru yang kalau kita omongkan lagi 4C ya, yang ada kreatifnya, komunikasinya, kemudian kolaborasinya, kemudian ada kreativitinya. Itulah yang membuat saya yakin dalam satu kesempatan ini, kegiatan workshop ini, kita mempunyai satu kekuatan ya, berbagi. Kalau yang istilahkan itu ngayah ya, ngayah untuk pendidikan. Mungkin dari Dewa Ayunya mungkin ada tambahan. Ya, silakan Mbak Dewa Ayu. Ya, makasih Eri, sudah jelas sekali disampaikan oleh tadi Mbak Nopinya ya. Apa yang perlu ditambahin kalau dari Tiang sendiri, Tiang pribadi ketika bertemu nanti dengan panitia yang tadi dikatakan Mbak Nopi dari guru-guru masing-masing kabupaten itu lebih ke banyak belajar Eri. Dan yang kedua kita maju bersama, kita berbagi. Jadi di saat kini sedang musim pandemi ini seperti kata Prof. Dantes yang Tiang mungkin kutip, guru menolak menyerah karena corona. Mungkin itu karena gitu juga banyak yang lihat sendiri Air Institute juga program-program seperti ini. Jadi mudah-mudahan seminar dan workshop ini memang memberikan kontribusi bagi guru-guru. Oke. Makasih banyak. Ini kan alumni pasca sarjana untuk prodi Pendas ya, pendidikan dasar. Oke. Untuk Mbak Dewa Ayu dulu.
tema yang diambil itu mengusung tentang apa, Mbak? Kenapa memilih Temanya tema itu? Ya. Oke, terima kasih ya, Eri. Jadi awalnya adalah ketika kami berkoordinasi dengan Prof. Dantes, beliau bilang seperti ini. Kita coba, mumpung asesmen nasional ini belum ada, belum muncul ya, sedang diwacanakan saja, mari kita coba. Karena maka dari itu mari kita berkolaborasi juga dengan beberapa pakar seperti Pak Buki yang ada di player kita itu, Eri. Seperti itu. Nanti mungkin Mbak Nopi lagi yang menambahkan. Oke, silakan Mbak Novi. Kenapa harus memilih asesmen nasional? Tentu kan ada remuk-remuk dengan panitia. Nah, gimana alotnya remuk mungkin bisa diceritakan? Oke, sedikit saja mungkin ya, biar tidak terlalu gini. Kami memilih tema asesmen tersebut. Satu sisi karena kemarin itu kan Bapak Makarim ya sudah mencetuskan kalau UN itu tidak dilaksanakan lagi, tetapi diganti dengan asesmen tersebut. Nah, yang terdiri dari literasi dan numerasi kan seperti itu. Nah, untuk menjual kegiatan kita ini, kemudian untuk menarik perhatian teman-teman guru tentang AKM ini, mereka kan ada penasaran kan, oh ada AKM, saya belum paham dan belum mengerti dan belum paham apa itu AKM. Nah, untuk itu kenapa kita memilih tema seperti itu ya, untuk menarik teman-teman agar mau belajar apa itu AKM yang sebenar-benarnya dan memahami betul bahwa AKM itu seperti apa. Nah, untuk itu makanya pakar-pakar yang ada di kegiatan workshop ini adalah orang-orang yang benar-benar berkecimpung dalam tema yang kita ajukan itu. Oke, jadi temanya ini menyongsong dengan AKM ya, artinya AKM ini sedang menjadi sesuatu yang faktual saat ini ya, sedang didengung-dengungkan. Bahkan akan dilaksanakan nanti kurang lebih bulan September Oktober ya, Mbak ya. Iya. Oke. Salah sedikit, dari tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret ya. Sebenarnya sedikit ya, bukan AKM saja, sebenarnya kita di sini asesmen nasional. Kita tahu asesmen nasional itu kan ada 3 ranahnya. Ada AKM yang terdiri dari literasi dan numerasi, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi seperti itu, mudah-mudahan dengan kita collab dengan para guru besar, kemudian orang yang expert, siapa tahu nanti guru-guru banyak mendapatkan pengetahuan tentang itu, Eri. Oke. Sasaran program ini, sasaran peserta dari guru mana saja? Silakan, Mbak Dewayu boleh, Mbak Novi boleh, bebas ya. Ya, Mbak Novi. Oke. Terima kasih. Sasaran kita itu adalah orang-orang yang terjun langsung di dunia pendidikan ya. Kemudian praktisi-praktisi pendidikan dimulai dari guru TK, saya bilang ya, karena saya pikir perlu juga guru TK itu walaupun hanya taman kanak-kanak, tapi sangat perlu. Kemudian SD ya, kan KM ini dimulai dari kelas 4 SD ya. Kemudian SMP, SMA, S1, S2, S3. Jadinya kalau dipikir-pikirkan adalah orang umum pun yang di luar praktisi pendidikan bisa saja untuk mengikuti workshop ini gitu. Sangat-sangat bagus untuk memahami apa itu yang didengung-dengungkan, apa sih itu AKM, biar tidak hanya AKM itu soal, apakah soal itu termasuk AKM atau butir soal biasa saja, karena kan kita istilah AKM itu ada level dan sesuai dengan jenjangnya gitu. Itu ada tambahan mungkin dari Mbak Dewayu? Ya, Mbak Dewayu. Sudah detail sekali. Kalau kita sasarannya, Eri, kembali sih sebenarnya dari level kan kita dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian sampai SMP, sampai SMA itu kalau kita bagi dari 6 level. Tapi sasarannya AKM itu kan di kelas 5, kelas 8, kelas 11. Kalau tiang baca dari tulisannya Eri, tulisan berbagai literatur. Nah,
Jadi sasaran ini akan sangat baik. Selain para guru, praktisi pendidikan, kemudian mahasiswa, juga orang-orang yang memang memegang regulasi kebijakan. Boleh, artinya apa? Ketika kita memberi, tadi Tiang sendiri ini pengalaman memberikan ke Dinas Pendidikan, Pak Kabid sendiri, oh saya ikut, saya harus tahu, guru-guru saya aja tahu, saya juga harus tahu. Seperti Wah. itu sih, Eris. Ya. Bahkan pemangku kepentingan juga harus ikut ya, sehingga tahu artinya program dari pusat sampai ke bawah itu benar-benar nyambung ya, dipahami oleh seluruhnya. Nah, oke. Masalah biaya. Nah, tadi kan di poster itu gratis. Nah, kenapa dari panitia bisa menggratiskan ini? Nah, sinerginya seperti apa? Mungkin dari Monovi dulu deh, sinerginya kenapa sampai bisa gratis? Oke. Kenapa kita bisa gratis? Yang pertama adalah teman-teman yang ada di kepanitiaan luar biasa kompaknya. Kenapa? Mereka berani melakukan hal-hal yang saya istilahkan tadi adalah, tanda kutip adalah ngayah ya. Ngayah itu kita bekerja tapi tanpa menerima sesuatu yang sesuai dengan yang kita kerjakan. Nah, dengan apa kami melakukan itu? Kami bersama-sama itu mencari pihak sponsor ya, mendekati beberapa pihak sponsor, kemudian menjelaskan kenapa kami ingin melaksanakan kegiatan ini, apa keuntungan yang akan didapatkan oleh peserta, kemudian apa value yang akan mereka dapatkan dari melakukan kerjasama dengan kita jelaskan, dekati mereka, kemudian akhirnya kami dan panitia yang ada di kegiatan ini sudah berkoordinasi dengan narasumber dan tercetuslah bahwa kegiatan ini adalah free tanpa ada pungutan biaya apapun. Dan lagi satu, Heri, kita melakukan nanti door prize ya kepada peserta yang bisa menjawab atau membuat pertanyaan. Jadi kegiatan kita benar-benar free. Mungkin dan berhadiah. Iya, betul. Kira-kira Eri mau kan jadi sponsor? Siap. Oke. Nah, di flyer itu Tia kan baca kan sertifikatnya 32 JP, terus kemudian pelaksananya in-on training. Nah, dari Mbak Dewayu secara teknis in-on itu seperti apa? Sehingga peserta nanti ada gambaran apakah yang dimaksud in atau on seperti apa. Silakan Mbak Dewayu. Oke, makasih Eri. Bukan in dan won-wonan ya, nanti on-nya on. Iya, jangan. In on, udah mungkin peserta atau teman-teman guru yang menonton ini sudah tahu, tapi kita jelaskan teknis. Untuk in, kita mengundang para narasumber tanggal 27 dengan secara daring dengan Zoom. Jadi di sana sudah ada di waktu kalau tidak salah pukul 7:30 dari registrasi sampai berakhir Nike, itu memang materinya full dari 4 narasumber kita. Nah, untuk kegiatan on di sini adalah terkait dengan pengumpulan tagihan, tugas, sesuai dengan narasumber, kemudian akan diberikan feedback. Nah, ini yang ditunggu-tunggu itu adalah, ya tadi sertifikat sebagai bukti bahwa peserta sudah mengikuti dan bertanggung jawab mengumpulkan tagihannya. Itu, Eri. Berarti piagam peserta yang memenuhi tugas itu mendapat 32 JP. Oke, terakhir ini Mbak sebagai closing statement. Nah, dari Mbak Novi dulu, harapannya kepada peserta nanti seperti apa, terus Mbak Dewayu harapannya seperti apa, sehingga kegiatan ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Oke, silakan Mbak Novi dulu. Oke, Ri. Saya berkeinginan bahwa teman-teman kita, baik guru maupun praktisi pendidikan yang ada di pelosok maupun ada di kota, mendapatkan pemahaman ilmu ya yang berguna, seperti apa itu AKM, bagaimana soal-soal butir-butir soal AKM dan sebagainya. Kemudian pengalaman di sini ya, pengalaman mereka mengikuti workshop dengan walaupun mungkin sebelumnya mungkin mereka sudah pernah mengikuti workshop model daring ya, tetapi pengalaman di sini bagaimana workshop daring yang ada JP-nya ya, ada tugas yang akan diminta, kemudian ada sesuatu ya yang nantinya mungkin menyemangati ya
ada door prize-nya, mungkin ada sesuatu, oh ternyata ini. Nanti mungkin ada istilahnya penyemangat lah untuk mereka dalam mengajar ataupun membuat suatu kreativitas untuk anak-anaknya agar siswa tetap bersemangat, menjadi guru tetap bersemangat walaupun kita terkendala seperti ini. Itu saja dari saya. Semoga teman-teman alumni Undiksa tetap mau berbagi dan ngayah untuk alma maternya, terutama di dunia pendidikan. Itu saja. Oke, Mbak Dewayu, silakan. Silakan Mbak Dewayu. Ya, makasih Erim. Sama seperti Mbak Nopi sebenarnya. Cuman ada motivasi sebenarnya. Kalau harapan saya bagi diri saya sendiri untuk kegiatan ini, saya ingin berkontribusi mungkin dari panitia itu. Saya juga belajar, benar-benar belajar dari berbagai panitia yang ada di kabupaten itu terkait teknis organisasi, bagaimana sistem kita mengadakan suatu kegiatan. Yang paling penting tuh kekompakan, itu yang dapat dari diri sendiri. Terus harapannya untuk yang lain, satu, mungkin saya pernah dengar statement atau paradigma tidak keluar, guru-guru yang senior yang bilang tidak mau keluar dari zona nyaman, tapi saya tetap, satu yang saya tahu, mereka itu pernah jaya di masanya. Maka mari itu saya mengajak Bapak Ibu guru semuanya yang sudah senior ataupun yang masih masih berkarya, masih muda, mari kita sama-sama belajar. Memang ini belum, memang karena katanya kan kembali menyongsong, tapi mari kita belajar, mari kita berkarya, mari kita mulai berinovasi. Itu saja. Ya, terima kasih. Oke, Semangat mari ya. belajar dan berinovasi. Oke, nah sekarang kegiatan ini apakah akan terus berlanjut atau mau stuck sampai di sini? Siapa yang ingin menjawab? Silakan dulu, Mbak Nopi. Oke, saya jawab ya. Asmogaro akan berlanjut, Eri. Kenapa? Karena saya yakin dengan satu stimulus yang kita keluarkan tanggal 27 ini, semoga teman-teman alumni Undiksa itu mau bergabung lagi ya, mencetuskan suatu ide kreatif yang lebih luar biasa lagi. Mungkin 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi kita membuat karya agung ya. Kalau saya istilahkan karya agung, disinilah tempat teman-teman alumni itu ngayah. Yang lagi satu, mungkin saya halu sedikit. Saya ingin tidak hanya teman-teman alumni Penda saja ya yang berkecimpung dalam kegiatan ini. Saya ingin menyebarnya misalnya dari teman-teman alumni dari prodi matematika, prodi bahasa Indonesia, dan apapun yang ada, prodi yang ada di Undiksa itu sendiri. Karena kita sudah bekerja sama ya dengan Ketua IKA langsung. Kemudian nanti ya, saya lupa ya bicarakan tadi bahwa rektor kita juga akan memberikan sambutan di awal kegiatan kita nanti. Wow. Semangat untuk teman-teman IKA ya. Ya. Ada lagi, Mbak Oke, Mbak Dewayu mungkin ada kalimat motivasi penutup. Silakan. Apa ya motivasi? Sangat menggebu-gebu. Karena terlalu menggebu-gebu jadi lupa. Ya. Kembali lagi sebenarnya itu guru menolak menyerah sebenarnya di masa pandemi ini. Kembali lagi tadi ke statement dari Probrantas, intinya apapun itu mari kita belajar, karena ketika kita diam, kita berada di zona nyaman, perubahan itu akan menerus berlanjut. Perubahan adalah sesuatu yang kekal. Kalau tidak kita yang membelajarkan diri, maka jangan sampai tertinggal. Itu saja. Oke, ya, terima kasih. Jayalah selalu ya alumni IKA Undiksa. Oke. Ya, itu tadi obrolan kita bersama para panitia inti dari kegiatan seminar. Ingat terakhir, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, komen, dan tetap ya berada di IRT Project. Bye-bye. Terima kasih, Mbak Dewayu. Terima kasih, Mbak Eka. Ya, tetap sukses ya IRT Project-nya. Sip, terima kasih. Bye-bye. Ingat, tanggal 27 ya. Apa mau selesaikan? Tanggal 27 mengikuti workshop ya. Jangan sampai hanya mendaftar terus absen tapi tidak mengikuti kegiatan. Itu saja. Ingat, subscribe, like, and comment RP Project-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bye-bye.